Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadlan Maulana Pramudia dari kelas 12 IPS 2. Pada video kali ini saya akan membahas tentang perkembangan tatanan dunia dan hubungan antara utara dan selatan. Pertama, kita akan membahas tentang kebangkitan Jepang pasca Perang Dunia Kedua. Ekonomi Jepang hampir lumpuh total pasca Perang Dunia Kedua. Kekurangan pangan, inflasi yang tinggi, dan pasar gelap muncul di mana-mana. Bangsa Jepang kehilangan banyak wilayah kekuasaannya, serta jumlah penduduk mencapai lebih dari 80 juta, ditambah sekitar 6 jutaan orang yang pulang dari luar negeri. Kerusakan besar, terutama di kota Hiroshima dan Nagasaki, membutuhkan biaya yang besar untuk membangun kembali infrastruktur yang rusak akibat perang. Setelah itu, Jepang mengalami pertumbuhan ekonomi setelah Perang Dunia Kedua sampai dengan akhir Perang Dingin, atau yang disebut dengan Miracle of Economy. Setelah Perang Dunia Kedua, sebagian besar industri Jepang melemah. Setelah perang berakhir, dengan beberapa negara seperti Jepang mengalami penurunan yang sangat signifikan dalam output industri. Periode 1960-an menyaksikan pertumbuhan besar dalam perekonomian Jepang. Kementerian Perdagangan dan Industri Internasional yang dibentuk pada 1949 memainkan peran penting dalam pemulihan ekonomi negara tersebut. Karakteristik khusus dari ekonomi Jepang selama tahun-tahun keajaiban ekonomi antara lain meliputi kerjasama antara para produsen dan manufaktur, pemasok, distributor, dan bank dalam suatu kelompok yang terjalin erat, serikat pekerja perusahaan yang kuat dan hubungan yang baik dengan birokrat pemerintahan, dan jaminan pekerjaan seumur hidup di perusahaan-perusahaan besar serta pabrik-pabrik yang memiliki serikat pekerja kerah biru yang kuat. Kementerian menciptakan sinergi antara pemerintah dan sektor swasta untuk meningkatkan produktivitas industri sehingga mengarah pada keuntungan ekonomi. Kementerian diberikan kontrol atas impor teknologi dan kemudian kontrol atas semua impor Jepang. Impor teknologi baru yang terjangkau juga mendorong sektor industri. Tahun 1967 hingga 1971, ekonomi Jepang mengalami pertumbuhan paling signifikan yang tercatat di negara itu. Jepang naik ke salah satu negara paling maju di Asia Timur. Sistem pendidikan Jepang juga berperan dalam pertumbuhan ekonomi dengan menghasilkan pekerja yang sangat terampil dan disiplin. Jepang adalah salah satu negara dengan tingkat melek huruf paling tinggi, bahkan masih sampai sekarang. Jepang dapat membangun kembali ekonominya sebagian karena bantuan Marshall Plan dari Amerika. Amerika membangun kehadiran yang signifikan di Jepang untuk memperlambat ekspansi pengaruh komunisme yang mulai muncul di Pasifik. Amerika khawatir apabila pertumbuhan ekonomi Jepang lambat, maka populasi Jepang yang tidak bahagia dan miskin akan beralih ke komunisme dan dengan demikian memastikan kontrol Soviet di kawasan Pasifik. Presiden Amerika saat itu, Harry Truman, menunjuk Panglima Perang Douglas MacArthur sebagai SCAP, atau Supreme Commander for the Allied Powers. Tujuan utama SCAP adalah melumpuhkan militer Jepang dan membantu membangun kembali negara Jepang menjadi negara yang demokratis dan pro-barat. Dana yang awalnya digunakan untuk membiayai militer Jepang dipindahkan untuk pembangunan ekonomi Jepang. Jepang sekarang adalah salah satu negara yang ekonominya sangat maju dan merupakan mitra dagang kawasan Asia. Selanjutnya, kita akan membahas tentang hubungan utara dan selatan. Proses globalisasi dunia ditandai dengan perjanjian Bretton Woods yang diselenggarakan Amerika Serikat, yang menghasilkan dua lembaga yaitu International Monetary Fund atau IMF dan World Bank atau Bank Dunia. Setelah Perang Dunia Kedua, dunia seolah terbagi menjadi dua, yaitu kelompok utara berisi negara maju yang berada di kawasan Eropa, Kanada, dan Amerika Serikat, dan kawasan selatan berisi negara berkembang yang berada di kawasan Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Utara dan selatan tidak dilihat dari segi geografis, melainkan pengelompokan dari segi ekonomis. Kedua kelompok negara memiliki perannya masing-masing. Negara utara biasanya adalah negara yang ekonominya kuat, memiliki kemajuan di bidang iptek, namun tidak memiliki SDA yang banyak. Sebaliknya, negara timur adalah negara dengan ekonomi yang lemah, memiliki SDA yang melimpah, tapi minim teknologi untuk mengolah sumber daya tersebut. Di bidang apapun, negara utara dan negara selatan saling bergantungan. Maka, penting diadakan kerjasama antar negara-negara tersebut. Namun, pada kenyataannya, hubungan utara-selatan malah menguntungkan pihak utara, sedangkan pihak selatan sengsara karena menurunnya nilai tukar bagi barang yang dihasilkan. Kerusakan lingkungan di negara selatan juga makin parah. Negara utara yang memiliki ekonomi kuat cenderung memaksakan pembangunan mereka, sehingga negara selatan semakin bergantung ke negara utara demi keberlangsungan ekonomi negaranya.
Lalu, bagaimana cara memperbaiki hubungan tersebut? Negara Selatan harus mengembangkan kekuatan ekonomi dan politik mereka, sementara negara utara harus membiarkan negara selatan membangun ekonomi dengan strategi mereka sendiri, dan negara utara harus melaksanakan kebijakan ekonomi luar negeri yang berdasarkan kepentingan jangka panjang yang sehat. Guna menghindari konflik, harus diadakan dialog antara negara utara dan selatan. Contohnya, konferensi kerjasama ekonomi tingkat menteri pertama di Perancis pada tahun 1975. Tujuan konferensi tersebut adalah mencari kesepakatan dalam merubah hubungan negara maju dan berkembang, yang diharapkan dapat menuju kebersamaan dalam orde ekonomi internasional. Dan negara berkembang mendapat distribusi kekayaan yang merata dan partisipasi lebih besar dalam ekonomi internasional. Sekian video yang saya buat, semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.